hebohkan dengan beredarnya CCTV yang diduga berisi rekaman saat malam kejadian polisi tembak pelajar di Semarang. Pihak keluarga yakin korban bukan pelaku tawuran. Pemirsa, seorang oknum polisi mengancam akan menembak seorang karyawan toko di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Videonya pun viral di media sosial dan kini sang oknum polisi tengah diperiksa oleh Propam. Kenapa begitu mudahnya anggota Polri pegang senjata kemudian menggunakannya kepada pihak lain? Ya, kalau kita lihat ceritanya tadi itu mudah saja dia putar sana, totot tor, putar lagi totot dor. Ini nggak umum, ya, mafioso aja nggak begitu mungkin. Ini anggota Polri kok seperti itu? Ada apa? Dalam beberapa bulan belakangan, masyarakat disuguhi aksi penyalahgunaan senjata api oleh oknum anggota polisi. Mulai aksi ancam tembak warga, polisi tembak polisi di Solok Selatan, polisi tembak warga di Bangka Belitung, hingga polisi tembak siswa SMK di Semarang, polisi rampok dan bunuh warga di Kalimantan, serta polisi bunuh keluarga sendiri. Kasus-kasus penembakan yang dilakukan oknum polisi tersebut menjadi sorotan publik. Aksi penyalahgunaan senjata api itu cermin dari lemahnya pengawasan di tubuh Polri. Karena itu perlu evaluasi dan pengetatan penggunaan senjata api oleh anggota Polri. Menurut laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, yang dirilis pada Juli 2024, terdapat 645 kasus kekerasan yang melibatkan anggota Polri dalam periode Juli 2023 hingga Juni 2024. Kekerasan ini menyebabkan 38 orang meninggal dunia dan 754 orang luka-luka. Sementara itu, Amnesty International Indonesia mencatat 116 kasus kekerasan oleh polisi hingga Desember 2024, yang mengakibatkan 29 peristiwa pembunuhan di luar hukum. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Rendahnya transparansi hingga tidak ada penghukuman yang tegas untuk pelaku serta pemimpin komando dan petinggi-petinggi di kepolisian menjadi penyebab utama berulangnya kekerasan aparat ini. Anggota Komisi 3 DPR RI, Martin Tumblaka menyoroti banyaknya kasus penggunaan senjata api yang dilakukan anggota kepolisian kepada warga. Ia menilai ada banyak kejadian yang membuktikan polisi menggunakan kewenangannya untuk membunuh, dengan dalih penegakan hukum. Ia meminta untuk mengevaluasi agar penggunaan senjata api tidak disalahgunakan. Karena sudah banyak kejadian anggota Polri menggunakan pistol seenaknya. Martin juga meminta penegakan hukum di kepolisian atas pelanggaran hukum atau kasus-kasus yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang anggota Polri diproses dengan tegas tanpa menunggu viral. Merespons situasi ini, aktivis hak asasi manusia menyatakan negara dalam keadaan darurat kekerasan polisi. Berulang kali kekerasan polisi terjadi dan menelan korban secara luar biasa. Sejumlah aktivis hak asasi manusia mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Rabu 12 Desember 2024.
Kesempatan ini juga saya pergunakan permohonan maaf saya sebagai Kapolda terhadap masyarakat semua dan juga yang berkaitan dengan peristiwa ini. Permintaan maaf Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Joko Purwanto ini tentu bukan jadi akhir penyelidikan kasus polisi tembak warga. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR, Kapolda Kalteng ini mengungkap fakta mantan anak buahnya terbukti positif mengonsumsi sabu saat mencuri mobil dan menembak warga sipil. Berkaitan tadi yang sudah kita lakukan, pengecekan barang bukti dan kita lakukan tes urin. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa dugaan bahwa Saudara Anton dalam melakukan perbuatan pidana dia menggunakan